وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kepada Arif mana? Cuti. Yang baca siapa? Antum. Bahasa Arab ya? Ayo tafadhal. Iqra. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kalau di kitab terjemahan di hadis 197. Ya, itu insyaallah. Kita mulai, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa nas'alullaha li ustadina wa li ikhwanina mubarakan wa salaman bi umrihim wa umurihim. Wa qala al-muallifu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at bi rajulin farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Al-haditha muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis ke 197 di kitab terjemahan membahas tentang hukum masuknya orang kafir ke masjid. Masuknya orang kafir ke masjid. Dan kafir yang dimaksud di sini kafir asli atau kafir murtad. Taib, kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khailan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan berkuda, khail. Khail itu kuda dan dimaksudkan di sini adalah pasukannya, pasukan berkuda. Faja'at bi rajul. Maka para pasukan itu membawa rajul. Di sini rajul nakirah, tapi maksudnya dia adalah seorang rajul kafir, seorang laki-laki yang kafir. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid, lalu mengikatnya di salah satu tiang masjid, di salah satu tiang masjid. Taib, ini berkaitan dengan hukum masuknya orang kafir ke masjid. Dan zahir dari hadis ini menunjukkan bolehnya memasukkan orang kafir ke masjid. Bolehnya memasukkan orang kafir ke masjid. Karena rajul ini, orang kafir ini, dia tidak masuk sendiri, melainkan dimasukkan dan diikat oleh sebagian kaum muslimin, yaitu pasukan muslimin. Dan Rasulullah SAW
menyetujui hal itu, tidak mengingkari hal tersebut. Dan hadis ini orang tersebut yang diikat adalah Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal. Ini pendapat pertama dari beberapa pendapat para ulama mengenai hukum masuknya orang kafir di masjid, ke masjid. Pendapat pertama mengatakan boleh secara menunjukkan boleh ke masjid apapun. Ke masjid apapun boleh. Orang kafir untuk masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Namun dengan syarat. Dengan syarat. Yang pertama, harus ada tujuan yang bermanfaat, tujuan yang benar. Harus ada tujuan yang benar. Masuk ke masjid dengan tujuan yang benar. Seperti di hadis ini tujuannya untuk menyandera orang kafir. Atau jika orang kafir tersebut ingin melakukan suatu hal di masjid yang menunjukkan interest atau ketertarikannya kepada Islam, atau diharapkan bisa tertarik dengan Islam. Seperti menyimak Al-Quran, menyimak ilmu di majelis ilmu, yang mana hal tersebut diharapkan membuatnya semakin tertarik pada Islam. Adapun kalau misalnya tujuannya tidak bermanfaat, malah merugikan, yaitu orientalis atau misionaris yang ingin mempelajari Islam dan ingin menusuknya dari dalam, maka tidak boleh masuk ke masjid menurut pendapat ini. Berdasarkan pendapat ini, ya, itu syarat pertama bolehnya orang kafir masuk Islam menurut pendapat pertama. Masuk masjid, yaitu ada tujuan yang bermanfaat. Ya, ada tujuan yang bermanfaat. Imma bermanfaat bagi dirinya, orang kafir ini, atau imma bermanfaat bagi kaum muslimin. Imma bermanfaat bagi dirinya, seperti membangun interest atau ketertarikan terhadap Islam, atau bermanfaat untuk kaum muslimin juga, misalnya untuk membangun, misalnya ya, atau untuk mengirim paket atau menaruhnya di dalam masjid, menaruh karpet, menata karpetnya dan semisalnya jika memang dibutuhkan. Maka ini bermanfaat untuk kaum muslimin. Adapun jika tidak bermanfaat, seperti misionaris yang menginginkan menusuk dari dalam atau memata-matai sebagian kaum muslimin, maka tidak diperkenankan untuk masuk masjid. Kemudian syarat berikutnya menurut sebagian ulama ini, an yakuna dzalika biiznil muslimin. Masuknya orang kafir ke masjid, dalam masjid itu dengan izin kaum muslimin, yaitu orang-orang yang di situ dari kaum muslimin. Kalau tidak diizinkan maka tidak boleh masuk. Ini pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i, juga ulama Malikiyah dan Hanabilah. Pendapat kedua, boleh orang kafir masuk ke masjid, apapun masjid itu, kecuali Al-Masjidil Haram. Kecuali Al-Masjid Al-Haram. Ini dikecualikan. Dan ini nas yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, dan juga Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Jadi pendapat kedua ini apa? Boleh masuk masjid. Mungkin sama syaratnya dengan pendapat pertama, karena pendapat pertama mensyaratkan syarat yang bagus. Ya. Dengan pengecualian apa di pendapat kedua? Apa yang dikecualikan? Tidak boleh ke Masjidil Haram, yaitu di Mekah, Masjidil Haram di Mekah. Berarti kalau Masjid Nabawi masih boleh. Taib, dalil yang mereka ambil apa? Apa dalil mereka? Dalil mereka kata Allah Azza wa Jalla surat At-Taubah ayat 28, "Innamal musyrikuna najas fala yaqrabul Masjidil Haram." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka jangan sampai mereka itu mendekati
Al-Masjid Al-Haram ini kalau misalnya kita maknai najisnya di sini najis hissiyah, badaniyah. Yang sahih adalah bahwasanya di ayat ini najis yang dimaksud bukan najis badan. Bukan najasah badaniyah. Melainkan najasah ma'nawiyah, yaitu syirik. Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Apa najisnya? Akidahnya. Amalan qalbunya dan amalannya najis. Ya, bukan dimaksudkan dengannya fisiknya. Bahkan fisiknya tahir, suci seperti manusia biasa. Lalu lantas kalau misalnya suci badan, kenapa kok fala yaqrabul masjidal haram? Mereka enggak boleh mendekati Masjidil Haram. Maka disebabkan najasah ma'nawiyah, yaitu kesyirikan yang ada pada diri mereka. Ya. Najisnya kesyirikan yang ada pada orang musyrik. Sehingga tidak boleh untuk mendekati Al-Masjid Al-Haram. Taib, wallahu alam. Kalau memang mau mengecualikan kayak gini, sebenarnya semua masjid itu ya tidak layak orang musyrik untuk mendekati masjid karena kesyirikan mereka. Namun wallahu alam, jadi pendapat yang lebih wallahu alam lebih kuat adalah pendapat pertama tadi. No exception. Tidak ada pengecualian. Ya. Memang di ayat ini ada pengecualian yaitu Masjidil Haram, tetapi di sini bukan karena apa-apa melainkan pengagungan ya. Yang dimaksudkan masuk Masjidil Haram di sini adalah yaitu larangan mereka masuk Masjidil Haram jika berhaji. Jika berhaji, Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, ya, yang mana Ali bin Abi Thalib mengatakan kemudian la yahujju ba'dal 'am musyrik, atau bahkan Nabi SAW mengatakan la yahujju ba'dal 'am musyrik wa la yatufu bil baiti 'uryan. Tidak boleh setelah tahun ini ya ada orang musyrik yang berhaji setelah haji Nabi SAW, dan tidak ada yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah dengan cara telanjang, dan ini tahun ke-9 Hijriyah setelah Fathu Makkah tentunya. Maka maksud dari ayat ini fala yaqrabul Masjidil Haram, yaitu orang-orang musyrik tidak sah jika mereka berhaji. Mereka harus masuk Islam dulu, baru berhaji, dan dalam haji tentu ada tawaf, sehingga mau nggak mau masuk Masjidil Haram. Itu maksud dan konteks dalam ayat tadi. Maka pendapat yang rajih atau lebih tepat adalah pendapat pertama. Orang musyrik atau kafir diperbolehkan masuk ke masjid manapun dengan syarat. Yang pertama, ada tujuan yang bermanfaat. Dan yang kedua, dengan izin kaum muslimin. Ini menunjukkan muslimin atau DKM berhak untuk melarang atau membolehkan. Itu hak kaum muslimin, DKM terutama. Ya. Seperti itu. Tapi dengan ada tujuan apa? Tujuan yang bermanfaat. Kalau nggak ada manfaatnya nggak usah. Misal ada dokumenter mungkin 20 tahun lalu atau lebih. Ada seorang metalhead. Metalhead, tahu nggak metalhead? Bukan kepala besi, bukan. Metalhead itu istilah penggemar musik metal. Yang dia travel around the world gitu. Travel mengitari bumi gitu, antar negara. Meliput perkembangan dunia metal di antar negara, termasuk Indonesia, termasuk juga Israel, termasuk juga China, dan bahkan negara Afrika. Ya, orang saking sungguh-sungguhnya buat kayak gitu, ya, Masya Allah, ke Indonesia, kemudian menyelami kultur di Indonesia ini yang mayoritasnya Muslim, untuk mengetahui
bagaimana bisa kultur Muslim tradisional di Indonesia ini atau umumnya Muslimin menerima bilantika musik seperti musik metal ini. Maka dia pun orang Barat, tidak lupa orang mana, Norwegia atau mana lupa, atau Amerika. Pokoknya mukanya muka Barat lah, bukan muka Sunda lah. Nah kemudian dia meliput, mendokumentasikan, dan di antara dokumentasi dia masuk ke Masjid Istiqlal untuk ikut salat Jumat atau Jumatan. Muka Barat, memang nggak gemuk-gemuk amat. Kemudian rambutnya biasa, panjang, blonde hair, pirang panjang gitu. Terus pakai sarung. Itu nggak related banget, nggak nyambung banget itu kayaknya. Nggak nyambung, pakai sarung terus pakai kaos metal. Ini mamang dari mana gitu kan? Nah, udah gitu di lantai ketiga Masjid Istiqlal, meliput itu semua. Taib. Apakah ini li ghardin nafi' gitu loh, untuk tujuan yang bermanfaat? Nggak ada manfaatnya. Karena dia meliput ini untuk industri musik metal gitu loh. Ya. Sesuatu yang tidak benar tujuannya. Adapun kalau misal hanya untuk mengetahui antropologi tanpa untuk mendukung hal-hal yang buruk, misalnya antropologi untuk memahami kultur aja gitu loh, untuk menginformasikan ke dunia seperti ini loh Indonesia, seperti ini loh Muslim Indonesia, maka ini mungkin boleh insyaallah, selama diizinkan oleh DKM. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal seperti ini enggak, karena enggak ada kaitannya antara salat Jumat atau masjid dengan music metal. Ada enggak di antara kaum muslimin Indonesia memetalkan atau ngemetal di masjid? Enggak ada. Ya ada diusir DKM. Ya dilemparin marbot sama aqua nanti lama. Enggak ada, enggak bisa. Ini sebenarnya enggak diterima harusnya, tapi ya khalas itu udah mungkin 20 tahun lalu atau 25 tahun lalu, udah lama sekali. Taib, itu salah satu sampel. Jadi syaratnya dua tadi yang telah kita sebutkan, yaitu yang pertama apa? Adanya tujuan yang baik atau benar, adanya tujuan yang benar. Tujuan baik nggak cukup, benar nggak gitu loh. Dan yang kedua apa? Diizinkan. Kalau misalnya diizinkan kaum muslimin dan tujuan yang benar, maka fadhal. Taib, ini hukum, kembali ke hukum asalnya begitu loh. Boleh tapi disempitkan. Bagaimana jika terjadi misal di Aceh, terjadi tsunami, enggak, tahun berapa dulu? 2004, 20 tahun lalu. Taib. Kemudian misal ada orang-orang Nasrani atau musyrik, mau nggak mau terevakuasi dan berkumpul di masjid besarnya. Boleh nggak? Bukan boleh lagi, mau nggak mau harus. Ya, mau nggak mau harus di sini karena kemanusiaan, dan siapa tahu juga dengan itu adalah dakwah di situ. Ada dakwah daripada nanti dia kemana, kemudian ada misionaris, dan memang ada juga misionaris yang menyelipkan salib-salib di bantuan mereka. La haula wala quwwata billah. Maka ya nggak masalah. Taib, apakah mereka najis? Najis secara akidah. Ya. Bahkan juga sebagian Muslim yang melakukan hal-hal yang syirik atau meyakini suatu kesyirikan itu juga najis secara akidah juga di beberapa sisi. Ya misalnya menganggap adanya roh gentayangan, arwah penasaran, itu kan akidah keyakinan yang najis. Tidak diterima dalam Islam. Dan akan membuahkan ritual-ritual, anggapan-anggapan serta khurafat-khurafat khayalan. Masih banyak ya ikhwan kayak gitu? Masih banyak, subhanallah. Mungkin di Bekasi udah enggak seperti di kampung-kampung. Kalau di kampung-kampung masih. Sebagian kampung masih, ya. Taib, kemudian ketika kita tahu bahwa orang kafir itu masuk masjidnya mereka, orang kafir, disyaratkan dengan maslahat atau hajat, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa tidak layak atau bahkan tidak boleh orang kafir menjadi DKM. Enggak.
Coba ketua DKM kemarin bukannya Pak Rojak, sekarang Gayus. Sekarang Gayus gitu loh. Itu mau kemana dana nanti kalau misalnya Pak Gayus? Besok kenapa nggak edit tansil sekalian? Gitu kan? Maka tidak layak, kan tidak boleh. Jadi DKM apalagi ketuanya, ya pembinanya tidak perlu. Masih banyak kaum muslimin, masih ada Pak Joko, ya masih banyak. Taib. Kemudian bagaimana dengan al-bina, yaitu membangun masjid? Juga sama sebenarnya. Tidak layak kita memakai tenaga orang-orang musyrik atau kafir untuk membangun masjid kecuali darurat. Kecuali darurat, imma karena tidak ada lagi orang muslim yang mampu untuk melakukannya, atau memang tidak ada orang muslim sekalipun. Ya. Maka itu baru dibolehkan secara darurat. Namun pada asalnya tidak. Muskilahnya sekarang pun orang muslim yang bangun masjid, kulinya enggak sholat. Ini gimana nih? Aduh. Udah gitu nyari kuli yang sunnah susah. Coba cari kuli yang sunnah, coba susah kan? Karena mereka rata-rata jualan herbal. Susah nyari kuli yang sunnah. Gimana? Kita nyari kuli yang betul-betul menjaga sholat, kemudian sambil nguli dengan radio roja, itu nggak bisa kita cari di mana-mana, nggak bisa. Ya. Kemudian menasehati mandornya atau menasehati yang menyewa dia untuk sholat, untuk membiarkan jenggot panjang, coba kuli sunnah tuh, masya Allah. Itu nggak lama bertahan jadi kuli itu kayak gitu tuh. Ngeliat majikannya, Pak maaf Pak, ini boleh nggak saya nasihatin Bapak? Itu kata Rasulullah aja jenggotan, masa Bapak enggak? Itu isbal, itu kata Nabi SAW, ma asbala al-ka'baini fahu finnar. Ya. Apa yang lewat dari dua mata kaki, maka itu neraka. Ini majikannya orang kaya deh. Nggak nyampe 3 hari itu insya Allah ganti kulit itu. Ya. Tapi semoga akan ada insya Allah tukang bangunan yang sunni, ya insya Allah. Taib, itu hadis atau faedah-faedah tentang hadis, dan juga ada dalil yang menunjukkan bagaimanapun serendah apapun penampilan atau tampaknya orang muslim, maka itu masih lebih baik daripada sebaik-baik orang kafir dari segi ilmu dunia, skill, dan juga penampilan. Kata Allah Azza wa Jalla di surah Al-Baqarah ayat 221, "Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum." Khairum min musyrik walau a'jabakum. Dan sungguh hamba yang beriman itu lebih baik daripada seorang musyrik walaupun orang musyrik tersebut membuatmu takjub. Ya, ini statement atau kalimat dari Allah yang sangat vital untuk kehidupan sekarang di era globalisasi. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrik walau a'jabakum. Hamba yang beriman itu lebih baik tetap, absolutely, daripada seorang musyrik, sekalipun memang orang musyrik atau kafir ini membuatmu itu takjub. Dari segi apa? Mungkin dari segi kepintarannya, kecerdasan tentang ilmu dunia, mungkin dari segi bisnisnya, mungkin dari segi appearance, penampilannya, mungkin dari segi fisiknya. Tapi wallah masih mending Mbok De yang ada di kampung. Walaupun giginya udah keropos, itu lebih baik di sisi Allah daripada orang kafir yang mungkin ada di mana misalnya. Dulu orang-orang Indonesia itu, atau sekarang orang Indonesia itu subhanallah, ganteng-ganteng tapi mengidolakan barat. Sekarang ada downgrade, Korea sekarang. Karena putih-putih, lucu-lucu atau jongkok-jongkok kayak gitu, ya. Giran dihadapin Kim Jong Un nggak mau gitu, sama jongkok mau. Nah, perempuan-perempuan Indonesia pakai jilbaban ngefans sama si
codet jongkok itu dan seterusnya. Wala 'abdun mu'min khairum min musyrik walau a'jabakum. Mandra lebih afdol daripada dia. Masih muslim itu mandra itu. Insyaallah. Lebih afdol. Lebih afdol, ya. Tapi nyatanya banyak dari kita muslimin itu enggak melihat dari segi keimanan, tapi hanya dari segi penampilan, skill dan seterusnya. Kalau dahulu kala misalnya, coba tim football country yang negara yang isinya pemainnya itu ganteng semua, coba ada semua. Italia dulu. Awal-awal 2000-an itu. Ganteng, yang jelek nggak ada gitu. Mau kita jelekin pun tetap ganteng dia. Satu tim ganteng semua, maka digandrungi sama banyak orang, banyak perempuan. Bahkan laki-laki Indonesia pun yang dulu suka bola era-era itu, mesti Italia itu paling ini, tak cakep-cakep orangnya. Ya, pemain telenovela semua mukanya gitu. Subhanallah, Italia. Ya. Yang malah digandrungi banyak dari pencinta sepak bola, pencinta sepak bola ketika itu. Kita dulu mungkin melihat, wah ini mah nggak ada apa-apanya lah Indonesia. Siapa sih? Kurniawan, kelihatan. BP misalnya. Ya Salatiga. Ya kan? Orang Salatiga itu baru orang sini itu. Tahu orang Jakarta nggak ada orangnya. Siapa lagi coba yang ganteng dulu ketika itu? Seganteng-ganteng orang Indonesia tetap aja kelihatan paling makannya tiwul. Ya kan? Orang sana makan pasta, kita makan getuk lindri. Gitu kan? Kita melihatnya dari sisi itu, ikhwan. Sekarang kalau kita lihat kata Allah Azza wa Jalla, wala 'abdun mu'min khairum min musyrik walau a'jabakum. Betul, orang-orang musyrik, orang kafir dari penampilan, dari wajah itu kadang-kadang membuatmu takjub, tampan sekali, cantik sekali. Tapi coba lihat dari segi keimanan. Ini yang agak berat di era globalisasi ini seolah-olah removed dari hati-hati kita. Ya. Karena sekarang udah ada YouTube. Ya, misal YouTube, platform yang paling laris lah dari segi video. Dari segi video. Ada Spotify, platform yang termasuk paling laris dari segi audio. Type. Kalau kita lihat rata-rata orang kafir banyak di sana, terutama YouTube, kita bisa melihat mereka. Siaran ini, siaran itu, tayang ini, banyak. Podcast dan seterusnya. Takjub dengan orang-orang kafir. Masya Allah. Ya. Dan kemudian kita pengen seperti mereka. Makanya banyak yang ikut gaya-gaya mereka dari segi pakaian. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana bisa, bahkan tahun lalu kemudian ada beberapa ikhwan hijrah. Udah hijrah ke salaf kayaknya, tapi mau hijrah lagi ke bling-bling. Ya, pakai baju gombrong terus pokoknya tahu bling-bling enggak sih yang bling? Yang itu yang tajam-tajam itu loh. Rapper hip hop gitu loh yang stylenya tuh kayak iya pakai apa mas kayak gitu loh. Iya, Mas Pur. Lihat. Itu karena apa, ikhwan? Kita mau hijrah ke sunnah tapi nanggung terus tapi pengen juga ngikutin barat. Ini kemana ayat ini? Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Gitu loh. Ya. Begitu ini relasi atau korelasinya dengan pembangunan masjid apa? Yakni kalaupun misalnya ada tukang bangunan kafir dari luar negeri yang Masya Allah bisa bikin bangunan yang mewah untuk masjid, mendingan sama Mang Asep aja. Sama Kang Asep. Mungkin gak sebagus fulan yang dari Rusia mungkin. Cara ngebangun bangunan masjidnya. Tetapi ini lebih afdol. Lihat dari segi keimanan. Si Mang Asep ketika bikin masjid kita, itu mungkin di hatinya ada nilai ibadah. Sementara Bang Putin yang dari Rusia, kalau mau bikin masjid kita, ada nggak nilai ibadah? Enggak. Dan bukan tidak mungkin akan menyusupkan nilai-nilai kesyirikan dan kekufuran di situ. Bukan tidak mungkin. Ya, ketika udah ada orang muslim ngapain pakai mereka begitu, wallahu a'lam. Baik, kemudian berikutnya fadhal. Bismillah. Wa anhu radhiyallahu anhu anna
Umar marra bihassana yunshidu yunshidu fil masjidi falahadha ilaihi faqala qad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka muttafaqun alaihi. Taib. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah juga sebagaimana hadis sebelumnya, beliau mengatakan anna Umar radhiyallahu anhu marra bi Hassana. Hasan siapa sini? Hasan bin Thabit. Ya. Dan Hasan radhiyallahu anhu yunshidu fil masjid. Yunshid. Apa itu yunshid? Menyenandungkan syair, nasyid syair di masjid. Nanti kita jelaskan. Falahadha ilaih. Maka kemudian Umar Al-Khattab lahadha ilaih. Lahadha ila di sini yaitu langsung mengamati, memperhatikan, dan seolah-olah ada seperti ketidaksetujuan dan asing bagi Umar Al-Khattab hal seperti ini. Faqal qad kuntu unshid. Maka Hasan berkata, sungguh aku pernah menyenandungkan syair di masjid dulu, yaitu ketika Nabi SAW masih hidup. Wa fihi man huwa khairun lak. Dan saat itu ada orang yang lebih baik darimu. Maksudnya siapa? Rasulullah SAW. Ya, begitu. Hadis dengan hadis ini hadis Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Kita lihat di sini anna Umar marra bi Hasan yunshidu fil masjid. Ya, di sini Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, seorang penduduk asli Madinah. Dan Hasan bin Thabit ini beliau adalah syairnya Rasulullah SAW. Beliau memiliki kecakapan dalam berbahasa dan membuat syair. Rasulullah SAW tidak membuat syair, tapi Hasan lah yang membuat syair. Dan syair versi ketika itu sama sekarang itu beda, ikhwan. Ya, syair beda dengan apa yang antum terjemahkan dengan puisi. Puisi itu Indonesia gitu loh. Dia kadang-kadang random untuk akhirannya, tapi kalau syair di zaman-zaman itu sampai zaman sekarang, syair Arab umumnya, tidak semuanya, umumnya ada juga nathar, ada juga syair. Umumnya syair itu yaitu dengan adanya qafiyah yang selaras gitu. Qafiyah itu akhirannya hurufnya sama, tertib gitu. Sampai ada ilmu yang termasuk ilmu tersulit, yaitu ilmu al-arud wal qafiyah namanya. Taib. Hasan bin Thabit ini beliau termasuk penyair dari Madinah sejak masa jahiliyah. Berarti nilai kesusastraan syairnya itu tinggi. Dan beliau termasuk syairnya Nabi SAW, penyair Nabi SAW di hari-hari kenabian. Taib, di sini katakan yunshidu. Yunshidu itu ansyad yunshidu, yaitu menyenandungkan syair. Dan orang Arab ketika membaca syair itu dengan nada, ikhwan. Dan nadanya itu beda sama nada kita baca puisi. Kita kan baca puisi sok-sok disuruhin api ditiup mati gitu, ya kan? Kalau orang-orang Arab kan dia pakai nada juga, na 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 gitu. Ada nada masing-masing. Dan biasanya kalau mereka di perjalanan atau mau perang, mereka insyadu syair, yaitu menyenandungkan syair bareng-bareng untuk menyemangatkan pasukan. Nah, ada perbedaan. Di sini kan anasyid, insyad, anasyid, nasyid. Bahasa kita sekarang jadi nasyid. Nasyid yang sekarang itu tidak sama dengan nasyid yang itu, yang di Arab ketika itu, yang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka melantunkannya.
sekarang itu lebih ke song, lebih ke lagu, lalai, lagu. Yang secara urf zamani sekarang dinamakan nasyid untuk mengislamisasi lagu. Paham nggak, ikhwan? Ya. Adapun kalau nasyid itu kayak antum kalau dengar santri-santri misal menghafal Ajrumiyah versi nazam, versi syair atau Alfiyah bin Malik. Ya, maka ini dia pakai nasyid. Nasyidnya versi Arab. Kayak misalnya na 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 na. Dan itu sama terus sama kayak gitu. Na 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 atau yang semisal itu. Maka ini bukan lagu. Ini nasyid. Untuk membacakan atau melantunkan syair dengan kesamaan nada di semua lini gitu loh. Di setiap dari bait-bait itu. Namun kadang beberapa santri Indonesia itu menjadikan nadanya nada gundul pacul. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki gitu. Musalliyan ala Muhammad Mustafa gitu. Ini lagu kok ini mah. Ya. Ada kayak gitu. Nah, kalau yang nasyid sekarang yang dialbumkan kayak apa ya, nada murni, Rayhan, Hijaz dan semisalnya yang nasyid itu lagu, bukan nasyid. Ya nasyid untuk versi sekarang. Dan nggak bisa kita katakan itulah dulu nasyid di zaman Nabi kayak gitu. Nggak, nadanya nggak kayak gitu. Maka itu berbeda. Ini tetap disebut lagu. Walaupun kalau untuk melantunkan biasa saja dan isinya baik itu masih boleh. Tapi nggak bisa disamakan dengan nasyid yang disedungkan oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Begitu ya? Karena beda. Begitu juga selawatan sekarang itu bukan nasyid, lagu. Ya kan? Bukan nasyid. Termasuk nyanyi. Selama tidak dimaksudkan dengannya ibadah dan juga tidak menjadikannya sebagai zikir atau bukan sebuah zikir dan tidak menganggap itu bagian dari ibadah, maka nggak masalah. Misalnya ya cuman melantunkan sesuatu, ya itu nggak masalah tanpa instrumen. Kalau misalnya zikir dengan sengaja melakukannya, maka ini nggak boleh. Kayak banyak dilakukan oleh banyak dari kaum muslimin, terutama pas umroh. Misalnya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke, itu masih sederhana lah. Kalau masih sederhana, nggak terlalu memainkan cengkok dan nada, itu mungkin mudah-mudahan Allah maafkan. Kita dimaafkan insyaallah mudah-mudahan. Tapi ada yang kemudian yang kayak wala haula wala quwata illa billahil azim gitu. Itu apa ya nada? Ya kayak gitulah modelnya. Itu biasa secara chorus bareng-bareng diucapkan oleh satu rombongan travel Indonesia tuh yang bikin malu kita tuh. Lagi tawaf di dekat Ka'bah, bareng-bareng tuh. Ini munkar, nggak boleh. Bukan lafal zikirnya yang munkar, tetapi cara memperformakan zikir ini yang munkar, bareng-bareng dengan nada. Maka ini bid'ah. Ya, karena udah kebiasaan bawaan dari Indonesia. Ya. Taib, jadi insyad atau nasyid yang dilantunkan oleh Hasan bin Thabit itu syair dengan nada yang sederhana yang biasa orang-orang Arab lakukan. Dan itu dilakukan oleh Hasan di mana? Di masjid. Maka karena bagi Umar ini sesuatu yang asing, maka Umar pun menatap dia, memperhatikan dia. Umar bin Khattab kalau udah memperhatikan orang kan, orang jadi ngerasa kayak ada yang salah nih, kan gitu. Maka kemudian Hasan bin Thabit mengklarifikasi. Qad kuntu unshid. Saya dulu nasyid kok. Fihi man huwa khairum minka, ada kok ketika itu orang lebih bagus daripada kamu, digituin sama Hasan bin Thabit. Maksudnya Rasulullah SAW.
Artinya saya dulu pernah melakukan ini dan Nabi di masjid, ya, di masjid, dan ketika itu Rasulullah, beliau nggak ngapa-ngapain saya. Jadi tolong jangan apa-apain saya gitu. Rasulullah aja nggak ngapain saya, gitu kan? Maka kholas. Umar bin Khattab, oh ya, oke. Syuf di sini lihat bagaimana dua hal besar. Pertama, kecemburuan dalam beragama. Kedua, ittiba kepada Nabi SAW. Kecemburuan dalam beragama gini, ketika kita melihat sesuatu yang asing dalam beragama, sesuatu yang asing ketika dalam konteks keagamaan, walaupun itu benar, tapi asing bagi kita langsung memberikan mulahadzah dan perhatian. Ini benar kan ini? Khawatirnya salah nih, gitu loh. Ya. Itu spiritnya bagus, itu spirit sunnah seperti itu bagus tuh. Dan itu yang ada pada banyak dari kita, alhamdulillah, dari ahlus sunnah. Ketika melihat ada suatu ritual atau wirid yang kok saya belum pernah dengar, itu langsung pengen tahu ini salah apa benar nih, gitu loh. Saya nggak mau melakukan ini sebelum saya tahu kebenaran atau dalilnya. Nah, ini ahlus sunnah kayak seperti ini. Beda dengan ahlul bid'ah atau mungkin kalangan awam yang tidak mementingkan sunnah. Dengar apa-apa yang baru, ini nih. Walaupun dari orang, yang penting dari Habib inilah. Walaupun ini produk homemade, zikir homemade, produk industri kehabiban misalnya, yang kemudian terbit zikir baru. Ada selawat inilah, selawat itulah, selawat ini, baru diamalkan langsung, taklid buta dengannya, maka ini spirit sunnahnya hilang. Nah, kemudian poin kedua yang besar di sini yaitu ittiba'nya Umar kepada Nabi SAW. Hal yang pertama hampir beliau ingkari radhiyallahu anhu. Namun ketika Hasan bin Thabit menyatakan saya dulu pernah kayak gini kok, nggak diapa-apain sama Nabi, berarti ada ikrar di sini. Ini namanya sunnah takririyah namanya. Maka Umar pun nggak berani melangkahi Nabi SAW, walaupun beliau telah mati, nggak berani melangkahi beliau, melangkahi lebihnya atau melebihi sikapnya Nabi SAW, nggak berani beliau. Maka khalas, dibiarkan oleh Umar bin Khattab. Ya. Taib, dengan hadis ini ada menjadi dalil bahwasanya bolehnya seseorang melakukan insyad syair, yaitu melantunkan syair di masjid dengan syarat. Dengan syarat konten syair tersebut mubah atau baik. Konten syair tersebut mubah atau baik. Terutama misal kontennya adalah tentu untuk akidah, tauhid, sunnah, fiqih, dan seterusnya, maka ini justru menjadi hal yang disyariatkan walaupun itu berbentuk syair atau nazam, semacam syair, dan dilantunkan, itu nggak masalah. Ya. Ya seperti Alfiyah bin Malik atau nazam Alfiyah dari Ibn Malik dan lain-lainnya. Ketika itu dijadikan pelajaran, dihafal oleh para santri dan tulab, kemudian dilantunkan di dalam masjid, maka hal ini hal yang baik, nggak ada masalah sama sekali. Padahal itu adalah ilmu bahasa Arab, bukan ilmu syar'i secara zat. Itu aja boleh, apalah lagi kalau misalnya syair ini berkaitan dengan akidah yang benar, maka ini sesuatu yang baik, nggak masalah sama sekali. Dan itu di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, biasa hal-hal seperti ini terwujud, biasa, nggak ada masalah sama sekali. Para penuntut ilmu rata-rata sudah merasakan hal seperti ini. Ya, Anda dulu juga menghafal syair-syair, nggak ada masalah. Ya, karena untuk membangun kapabilitas kebahasaan dan juga keilmuan syar'i, maka ini tidak masalah sama sekali. Taib. Di hadis ini juga ada dalil menunjukkan kekuatannya Umar bin Khattab terhadap kebenaran dan hasratnya beliau untuk mengetahui kebenaran. Dan juga menjadi dalil akan keberanian Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu akan kebenaran, karena beliau sahibul haq ketika itu, orang yang punya kebenaran. Maka terhadap Umar bin Khattab beliau pun responnya Umar terhadapnya.
ketika beliau yaitu Hasan bin Thabit melantunkan syair, Umar merespon dengan memelototnya, lalu beliau respon lagi dengan, saya dulu juga kayak gini kok, ada Rasulullah nggak apa-apa. Jadi saling merespon dan khalas menjadi suatu hukum syar'i. Taib. Lanjut, fadhal. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yansudu dhallatun fil masjidi falyaqul la raddaha Allahu alaika fa innal masajida lam tubna lihada rawahu Muslim. Taib, ahsan. Hadis berikutnya hukum mengumandangkan atau memberitahu barang hilang di masjid, di dalam masjid maksudnya. Lagi-lagi hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu 'alaik fa innal masajida lam tubna li hadha." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengar seorang mengumumkan atau mengumandangkan dhallah, dhallah. Dhallah itu adalah kullu ma dhalla, segala apa yang hilang, gaib, tersembunyi, maka itu dhallah. Ya. Ini baik dhallah di sini berupa amti'ah, yaitu goods, yaitu barang, atau berupa hayawanat seperti pets. Pets itu binatang peliharaan misalnya. Maka semua ini masuk dalam benda yang hilang. Siapa yang mendengar orang yang bertanya, lihat barang saya enggak? Nah, gitu, lihat barang saya enggak? Gitu. Dan yanshudu, nasyada, yanshudu itu artinya bertanya, tapi seperti secara publik gitu, paham enggak? Secara publik. Faham maksudnya secara publik di sini kayak di depan atau pakai speaker gitu loh. Adapun kalau misalnya antum lagi belajar masjid nih sama teman-teman, terus pulpen antum, ada yang lihat pulpen anda enggak? Ini enggak masuk di hadis ini, kawan. Karena ini bukan ini cuma hal yang kecil biasa, enggak masalah. Tapi kalau dia sampai kemudian ke speaker, mikrofon, ke mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kalian pulpen, tolong siapa yang lihat pulpen saya? Ya ampun ya. Ini enggak boleh. Ini yang disebut enggak boleh. Tapi kalau hal kecil, pulpen doang dan kemudian mungkin salah naruh atau gimana, hal kecil ya, maka ini insya Allah diperbolehkan, apalagi dengan adanya hajat dia untuk belajar ketika itu. Ya. Taib insyad. Karena insyad ini memang biasanya dengan suara yang agak keras, yang membuat orang-orang pada dengar. Maka siapa yang mendengar kumandang dari pengumuman hilangnya barang, baik bertanya maupun mengumumkan akan suatu barang temuan, maka ini semua masuk dalam larangan ini. Dan bagi yang mendengar, maka katakan la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikannya padamu. Subhanallah. Ya, ini adalah ta'zir namanya. Adalah hukuman lisan bagi orang yang mengumumkan barang hilang. Namanya ta'zir, hukuman ringan. Yang menunjukkan wallahu alam ini bisa menjadi hal yang imma makruh, imma haram. Ya. Taib. Kenapa begitu? Sebabnya apa? Kok dilarang? Karena kata Nabi SAW, fa innal masajida lam tubna li hadza. Karena masjid tidak dibangun untuk ini. Nah, illat karena masjid tidak dibangun untuk pengumuman hal-hal seperti ini. Ya. Gitu. Untuk hal-hal yang sifatnya duniawi seperti ini. Ya. Adapun dengan illat ini menunjukkan bolehnya antum bertanya secara personal ke orang, "Afwan, antum melihat pulpen anda enggak?" Itu enggak masalah. Karena pertanyaan seperti ini enggak ada pengaruhnya terhadap tujuan pembangunan masjid. Gitu loh. Bisa dipahami enggak secara logika antum? Adapun kalau sampai antum umumkan sebelum Jumatan, jemaah sekalian rahimakumullah, ada pengumuman gitu misalnya. Dan pengumuman ini bukan berkaitan dengan kemaslahatan masjid.
Kalau pengumuman tentang apa namanya? Uang apa? Keuangan masjid. Ini kan tentang umat gitu loh. Ada kaitannya dengan masjid ini sendiri. Maka fadhal. Ya. Tapi kalau tentang personal itu tentang halnya tadi pada Jumat pekan lalu ada HP yang tertinggal di pojok sana, bagi yang merasa memiliki HP itu maka bisa untuk menghadap ke DKM dan seterusnya. Ini enggak ada kaitannya coba sama masjid seperti ini apa coba? Ya. Kemudian pengumuman RT, pengumuman RW dan seterusnya enggak boleh, di masjid bukan tempatnya. Kecuali mungkin mushola yang bukan wakaf, fadl. Tapi masjid bukan tempatnya itu. Pengumuman supaya kumpul karena ada rundingan 17 Agustusan, apaan coba? Masjid bukan buat ini. Ya, bukan buat ini. Terus diadakan lomba makan kerupuk di dalam masjid, subhanallah. Ini jadi lafal illat yang Nabi sebutkan, fa innal masajida lam tubna li hadza, menunjukkan apa-apa perbuatan secara publik yang tidak ada kaitannya dengan maslahat masjid tidak boleh. Yang tidak ada kaitannya dengan masjid tidak boleh dilakukan di masjid, gitu loh. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka nanti akan ada celah-celah lain untuk orang bermudah-mudah di dalam masjid. Seperti itu. Ya. Taib. Terakhir, satu lagi, fadhil. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arjahallahu tijarataka la arbahallahu tijarataka, rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu. Ya. Jazakallahu khair. Dari Abu Hurairah lagi, 4 hadis hari ini semua dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum man yabi' aw yabta' fil masjid." Jika kalian melihat orang yang menjual atau yabta' membeli sesuatu di masjid, maka katakanlah la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan ribah itu keuntungan. Tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. La arbahallahu tijaratak. Subhanallah. Ya, ini ada keserupaan dengan yang tadi. Dan hadis ini menunjukkan larangan jual beli di dalam masjid. Larangan jual beli di masjid dan sama yang tadi mengumumkan apa tadi, barang hilang, memberitahukan harga barang hilang, dan juga jual beli di masjid. Dua perbuatan yang berbeda, tetapi format hadisnya itu sama. Kalau kalian melihat gini maka katakan begini. Kalau kalian melihat gini, katakan sama hadisnya. Ya. Dan dua perbuatan tadi sama-sama perbuatan yang tidak ada kaitan dengan masjid atau tidak ada kaitan dengan maslahat masjid sama sekali. Oke, pada umumnya begitu. Ya, pada umumnya begitu. Maka apa hukumnya secara hakiki? Apakah untuk ini haram atau sebatas makruh? Dua pendapat ulama. Pendapat pertama, hukum dua hal ini adalah makruh. Maka makruh jual beli di masjid, juga makruh mengumandangkan barang hilang di masjid. Namun jika itu terjadi jual beli maka jual belinya sah. Kemakruhan jelas, kalau makruh itu kan enggak membatalkan akad. Kemakruhan itu enggak membatalkan perbuatan, tetap sah. Ini pendapat jumhur ulama dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan juga ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.
Karena Nabi SAW menyuruh kita untuk mendoakan keburukan buat orang ini. Yang ini menunjukkan buruknya perbuatan itu. Tapi Nabi SAW tidak memberikan indikasi akan batilnya hal tersebut. Maksudnya batilnya akad tersebut. Seandainya haram secara zat, maka pasti akan dibatilkan gitu loh. Ya, pasti akan dijelaskan kebatilannya. Ya. Seperti curang, tadlis, kamuflase, kalau itu kan mau jelas batil. Ya. Taib, pendapat kedua itu haram. Dan kalau terjadi jual beli itu tidak sah jual belinya. Ini pendapat mazhab Hanbali. Kenapa begitu alasannya? Karena doa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, semoga Allah tidak kembalikan, semoga Allah Ta'ala tidak berikan keuntungan pada peranganmu. Maka bagi ulama Hanabilah yang ini haram dan tidak sah jual belinya. Haram dan tidak sah jual belinya. Taib. Lalu gimana dong? Mana yang sahih? Mana yang sahih? Yang pertama apa kedua, ikhwan? Yang pertama, makruh. Makruh dan tetap sah jual belinya. Taib. Kok enggak haram? Kenapa tidak sampai haram? Pertama ini pendapat jumhur ulama. Ya. Pendapat jumhur ulama. Tidak sampai haram karena ada beberapa alasan. Satu, Nabi SAW melarang hal ini tidak dengan kalimat pelarangan langsung, ikhwan. Melainkan justru Nabi SAW menyuruh orang untuk mendoakan keburukan buatnya. Itu bukan suatu pengharaman secara straightforward. Faham gak ikhwan maksudnya? Nih, misal antum, ana kasih contoh sampel di kehidupan sehari-hari. Misal antum kan biasa kerja di sini dari jam mungkin jam 8 atau jam 7 sampai sore. Kadang antum kalau tinggal di komplek itu biasanya ada tukang yang kabel-kabel internet tuh loh. Sementara rumah antum belum terpasang kabel internet. Ya enggak? Iya atau enggak? Kesian banget. Anda juga enggak sih? Nah, kemudian istri antum bilang pesan ke istri antum. Karena udah sering kali itu dari beragam provider itu selalu ngebel terus nanya misalnya, kenapa kok nggak pasang apa namanya kabel internet gitu, gitu kan? Terus antum berpesan ke istri, karena istri juga kesel misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan itu, maka antum bilang ke istri, kalau misalnya dia orang-orang yang beda-beda itu beda dari beragam provider nanya kenapa nggak pasang TV kabel atau internet gitu, jawab aja, emang urusan situ apa? Jutek banget ya misalnya, atau bilang mudah-mudahan nggak laku ente gitu. Misalnya saja bilang aja kayak gitu. Udah kesel kita ditanyain gitu kan. Bilang tiap hari nanya terus kayak gini, mudah-mudahan nggak laku ente di perumahan ini. Taib. Oke. Apakah itu bentuk pelarangan? Kita nggak bolehin mengharamkan dia untuk bertanya. Paham nggak maksudnya? Kita mengakui dia silahkan menanya itu, ya silahkan. Cuman kita nggak suka dengan hal kayak gini gitu loh. Oke, paham nggak ikhwan? Seandainya itu terlarang, nggak boleh nanya kayak gitu. Antum bilang ke istri, tolong jangan tanya itu lagi ke saya, gitu loh. Paham nggak? Masuk nggak ke antum? Beda antara kita tuh menganggap ini hal yang tidak pantas, bukan tidak pantas. Ini hal yang terlarang dengan hal yang tidak kita sukai, gitu loh. Sehingga ini
menuju bukan haram, tetapi lebih ke makruh, walaupun sebagian ulama mengharamkan. Sebagian ulama mengharamkan pun karena doa ini gitu loh. Dan jumhur ulama mengharamkan karena juga doa ini gitu loh. Jadi dua-dua ini dua model ulama ini berbeda pendapat dengan dalil yang sama, dengan lafal yang mereka sama-sama konsentrasikan padanya, tapi dengan dua pemahaman yang berbeda. Begitu. Itu yang pertama. Alasan yang pertama yaitu tidak ada, yaitu sarahatan atau straight forward langsung akan pengharaman, melainkan yang disuruh adalah justru audiens yang akan mendoakan gitu loh. Yang pertama. Ya. Kemudian alasan yang berikutnya, tidak ada indikasi batilnya, batil maksudnya tidak ada indikasi tidak sahnya perbuatan tersebut. Tidak ada indikasi tidak sahnya perbuatan tersebut. Maksudnya begini, kalau ada yang mengumumkan barang hilang di masjid, terus ada yang melakukan semoga enggak Allah balikin, terus ternyata ketemu barangnya, sah enggak itu? Sah enggak? Ya bukan sah enggak sah, ya kok ketemu ya alhamdulillah lah. Siapa yang ngelihat HP saya tolong balikin ke saya, gitu. Dia umumkan di masjid. Semoga enggak Allah balikin gitu. Orang padanya, wih, parah banget. Ada satu orang diri, ini apa HP-nya ya? Oh, ini kemarin nyelip di sini, Pak. Oh, makasih. Apakah antum bilang tidak sah? Enggak kan? Memang ini bukan sah atau tidak sah, bukan tentang sah, ini tentang kepantasan. Nah, masalah pantas atau tidak itu kan enggak langsung berkaitan dengan haram langsung, enggak mesti. Tidak pantas itu tidak mesti berarti haram langsung, enggak mesti. Tapi jual beli. Bagi ulama yang mengharamkan jual beli masjid, ya kita katakan semuanya tidak boleh, jelas. Kalau kita tidak boleh, semua tidak boleh. Tapi tidak boleh ini ada yang makruh, ada yang haram. Nah, ulama yang mengharamkan. Antum pesan Gojek atau apa gitu. Antum mau pulang, tapi masih di area masjid. Tutuknya. Itu pesan dahlik lah. Tinggal nunggu nih. Ini ada transaksi di sini. Walaupun bayar belakangan, tapi kan akadnya kan ada di aplikasi. Maka antum nunggu, jalan. Udah datang. Ikhwan yang tadi ngeliatin, dia tahu, mesen Gojek nih. Pak, maaf, akhi. Antum mesen Gojek ya? Kenapa? Tidak sah. Kenapa antum? Karena ada pakai Grab. Kenapa? Situ pakai Grab. Ya. Siapa yang bilang enggak sah? Enggak ada ulama yang bilang enggak sah. Hatta ulama yang mengharamkan pun tetap bilang sah jual belinya. Beneran. Sah jual belinya. Artinya ulama yang mengharamkan pun itu hanya mengharamkan perbuatan orderingnya atau akadnya, bukan efek dari akadnya atau perbuatan ketidakpantasannya di masjid gitu loh. Ya. Nah, hanya saja konsekuensinya kalau kita bilang makruh, sebagian orang akan bermudah-mudah, itu konsekuensinya. Makanya sebagian ulama mungkin bagi mereka ada yang makruh, bilang makruh, tetapi kadang mereka juga berfatwa dengan fatwa pengharaman. Demi preventif, supaya orang tidak bermudah-mudah untuk jual beli dalam masjid, sehingga masjid ini tidak layak lagi menjadi masjid. Jadi tempat dagang jadinya. Ya begitu. Ya. Itu juga kalau Anda ditanya pun Anda akan bilang enggak boleh, lah ambigu kan, bersayap. Tapi dengan kita kan enggak boleh, ada larangan dari Nabi. Anda enggak langsung mengatakan haram. Tapi Anda bilang enggak boleh, ada larangan Nabi. Orang kan bilang, enggak boleh, ya udah enggak boleh. Lebih baik itu kayak gitu jawabnya, enggak boleh. Karena kalau kita jawab makruh, walaupun itu lebih sahih, nanti tukang-tukang peci, tukang apa, tetap aja di masjid ngegelar karpet, ngegelar ini. Pak maaf Pak, jangan di sini Pak. Katanya makruh menurut jumhur, kata. Itu tukangnya udah paham itu, belajar bulughul maram kok gitu. Iya, sampai gantungan kunci,
Di lantai masjid tuh digelar sama ini apa? Sabuk ini loh. Pak maaf Pak, ini termasuk lantai masjid Pak, jangan dagang di sini. Ya. Terus antum bilang ke dia ke tukang ini, la arbahallahu lak. Ngomong apaan sih lu katanya. Sunnah Nabi Pak, kata Rasulullah nyuruh saya untuk mengatakan la arbahallahu laka bagi yang menjual atau bagi kalau saya kata Nabi idza raaitum man yabi' aw yabta' fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Jika kalian melihat orang yang jualan atau yang beli di masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak menguntungkan perdaganganmu. Gimana? Sekarang argumentasi pedagangnya gimana? Maaf Pak, saya orang miskin, kasihan gitu. Ya kan? La. Kemiskinan tidak menjadi dalil. Ikutilah Al-Quran Sunnah gitu. Lawan lagi itu dia. Menurut jumhur ulama, ini hukum makruh. Tolong Bapak jangan mengingkari sesuatu yang makruh seperti mengingkari sesuatu yang haram. Mulai debat tuh. Ketua DKM sama tukang peniti. Ya, mulai debat. Ayo sok. Ya. Makanya kalau kita bilang makruh ke publik, itu kadangkala membuat sebagian orang bermudah-mudah. Ya. Dan sejujurnya juga kadang-kadang kita mau gak mau berhajat loh untuk memesan sesuatu di masjid. Kayak misalnya Anda kok ada undangan, Anda gak pakai motor, Anda pakai gokar misalnya. Selesai kajian, apakah Anda harus keluar ke teras ke halaman masjid dulu baru Anda pesan gokar? Enggak. Maka selesai kajian langsung pakai pesan gokar. Lucu kalau misalnya ustadznya habis kajian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ngobrol sama DKM di masjid. Ya. Terus, Afwan, Anda mau ke dekat WC dulu, ngapain? Nyari sinyal? Enggak, mesen gokar. Masya Allah, ini ustadz sunnah banget ini. Sampai nggak mau mesen gokar di dalam masjid. Ya, tapi bisa kalau misalnya dilakukan di ruang DKM itu bisa, karena itu bukan masjid, itu bisa. Atau di gudang bisa. Ya seperti itu, ikhwan. Ada soalan nggak di sini, ikhwan? Nggak ada? Cukup. Ayo, fadhal Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadhal. Ya, itu sama. Karena itu insyadud dhallah juga. Mengumumkan barang hilang juga. Jadi mengumumkan kehilangan atau mengumumkan adanya barang yang hilang itu sama semua. Iya, temuan barang hilang, temuan barang juga sama. Mengumumkannya di masjid nggak boleh. Tapi sekali lagi ini sebenarnya makruh. Ya, sebenarnya ini makruh. Mungkin ada cara lain supaya menghindari kemakruhan ini. Allah alam. Caranya dia ada papan pengumuman di area yang bukan lantai masjid. Coba. Ada pengumuman gitu. Nah, di situ nanti boleh ditulis di situ. Kami menemukan ini gitu tulis. Hah? Di parkiran atau ya di tempat sendal misalnya. Hah? Enggak apa-apa itu. Itu bukan masjid soalnya. Ya diumuman, tapi kan jemaah enggak mesti dia ada dalam grup masjid. Atau antum ini aja ke TV One terus habis itu antum beri info. Iya, al-muhim jangan di speaker di depan kaum muslimin. Enggak, ini bukan enggak layak. Ya. Namun memang tapi gini, kalau misalnya memang suatu hal mungkin bukan barang hilang, bukan barang hilang bukan. Tapi kebutuhan jemaah pengumuman itu tidak masalah karena jemaah atau mungkin maslahat parkiran masjid ini kan kaitan dengan masjid semua, bukan barang hilang ini. Ya, bukan barang hilang. Ya, misalnya jangan sampai barang hilang. Nah, itu enggak apa-apa. Mohon jemaah sekalian jaga barang-barangnya agar tidak kehilangan atau gimana, ya. Nanti repot urusannya soalnya gitu. Itu enggak masalah.
Ya enggak? Ini kan bukan menginsyadu dhallah, bukan mengumumkan barang hilang, atau hanya mengumumkan untuk antisipasi gitu loh. Itu enggak apa-apa. Contoh itu ada motor di parkiran yang mohon maaf itu ada motor Honda ini yang masih nyantel kuncinya, itu enggak apa-apa. Hanya itu kembali kepada urf. Kalau di musola mungkin. Antum di Istiqlal kayak gitu repot itu. Pengumuman kayak gitu aneh gitu loh. Jadi dikembalikan kepada urf sekitar. Itu bukan termasuk hadis, dari hadis itu bukan. Begitu ya. Seperti pengumuman, Ustaz lagi isi kajian. DKM kemudian ngasih secari kertas. Ya buat diumumkan gitu loh. Atau bukan diumumkan, mungkin secari kertas. Ustaz afwan, waktu udah habis. Boleh enggak? Ustaz afwan, udah lebih 15 menit. Boleh enggak? Atau kirim WhatsApp ke ustadznya, atau telepon bahkan. Apa Ustaz udah habis waktunya, 15 menit lewat. Boleh. Atau kirim kertas, apa Ustaz tolong umumkan mobil nomor B1570 SSD gitu misalnya, itu menghalangi jalan kaum muslimin, tolong diumumkan. Boleh? Boleh. Ini demi maslahat kaum muslimin dan masjid, parkir masjid, maka enggak apa-apa. Ini bukan insyadu dhallah. Memang masjid bukan ditujukan untuk ini, tapi itu untuk maslahat masjid juga, untuk maslahat kaum muslimin juga. Begitu. Ya, termasuk untuk maslahat masjid, yaitu kalau ada jemaah yang parkir di pinggir jalan dan itu akan membuat fitnah bagi kaum muslimin, boleh diumumkan di masjid, karena itu demi maslahat masjid. Nanti orang-orang bakal menuduh nih, oh jemaah masjid nih. Itu. Seperti itu enggak apa-apa. Ya, tapi kalau pengumuman RT, RW, arisan ibu-ibu itu nggak boleh di masjid. Ya, ibu-ibu sekalian silakan ngumpul di rumah Bu Khotimeh. Bagi yang arisan hari ini insya Allah jangan sampai terlambat, ada nasi berkat. Nah, ini nggak boleh. Ya, gitu ya. Oke, mungkin kita cukup sampai sini insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta